Wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Guru Idola di materi yang akan kita bahas bersama-sama, yaitu tentang teks eksposisi. Ini materi kelas 10 ya. Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi ini adalah karangan yang bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca. Kemudian paragraf dalam teks eksposisi ini bersifat ilmiah atau non fiksi. Jadi tidak boleh novel itu menjadi teks eksposisi, atau novel itu berarti bukan teks eksposisi. Tujuan dari teks ini memang untuk menjelaskan informasi tertentu agar pengetahuan pembaca bertambah. Biasanya teks eksposisi akan membahas isu pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, seperti apa ciri-ciri, struktur, kaidah, dan contoh teks eksposisi? Ikuti terus di channel ini, stay tune di channel ini, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta tambah lagi satu, share. Teks eksposisi yang pertama adalah menjelaskan informasi atau pengetahuan mengenai topik tertentu. Biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan 5W1H: why, when, what, dan where. Kemudian hanya adalah how. Bentuk penulisan yang di dalam teks eksposisi ini adalah lugas, singkat, padat, dan jelas. Kemudian tulisan itu berisi fakta dan harus menggunakan bahasa yang baku. Bersifat netral dan objektif, artinya tidak memihak atau memaksakan kehendak kepada penulis, kepada pembaca. Oke, terus kita lanjut ke struktur teks eksposisi. Yang pertama itu ada judul ya. Judul itu karena ini berita biasa atau informasi, maka ada judul-judulnya, misalnya adalah sebuah peristiwa atau kejadian atau tentang sesuatu yang nyata. Dalam membuat judul itu harus menggambarkan sesuatu yang nantinya akan dibahas dalam teks. Wadah ya, yang namanya judul itu wadah, payung besar. Penulisan judul sebaiknya ditulis dengan singkat, menarik, dan syarat makna. Kemudian yang kedua ada pernyataan pendapat atau yang disebut dengan tesis. Pada bagian awal teks eksposisi berisi topik yang diangkat penulis. Bagian ini disebut sebagai pembuka dan berisikan pendapat penulis, biasanya disebut dengan tesis. Tesis di sini berbeda dengan tesis karya tulis S2 ya, karena tesis ini hanya satu paragraf atau dua paragraf. Kalau tesis di S2 itu kan berlembar-lembar beratus-ratus halaman. Kemudian yang ketiga ada argumentasi. Setelah topik di pembukaan, selanjutnya untuk mendukung pernyataan atau opini itu dibuatlah sebuah argumentasi yang berdasarkan fakta dan data yang akurat. Umumnya bagian ini lebih dari satu paragraf, karena selain menampilkan fakta dan data, beberapa jenis teks eksposisi juga memberikan contoh beserta alasannya. Kemudian yang keempat, penegasan ulang atau reiteration. Bagian ini adalah biasanya di paragraf terakhir yang disebut dengan penutup atau kesimpulan. Kalimat di bagian ini biasanya merujuk pada apa yang diangkat pada bagian tesis atau awal. Itu strukturnya. Kemudian untuk jenis-jenis teks eksposisi ini ada yang pertama teks eksposisi definisi. Teks eksposisi definisi adalah paragraf eksposisi yang memaparkan mengenai definisi atau pengertian dari suatu topik. Ini eksposisi. Biasanya ditandai dengan adalah, yang merupakan, ialah, yakni. Ini teks eksposisi definisi. Yang kedua ada teks eksposisi proses.
Teks eksposisi proses adalah tulisan yang berisi tahapan atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal sampai akhir. Kemudian yang ketiga ada teks eksposisi ilustrasi. Teks eksposisi ilustrasi adalah paragraf yang menyajikan informasi atau penjelasan berupa gambaran sederhana tentang suatu topik dengan topik lainnya yang memiliki kemiripan atau sifat yang hampir sama. Yang keempat ada teks eksposisi laporan. Ini adalah paragraf eksposisi yang menyampaikan laporan peristiwa atau penelitian tertentu. Kemudian yang kelima adalah teks eksposisi perbandingan. Teks eksposisi ini adalah paragraf eksposisi yang berisi ide atau gagasan yang disajikan dengan cara membandingkan. Kemudian yang keenam ada teks eksposisi pertentangan. Teks eksposisi pertentangan ini adalah paragraf eksposisi mengenai pertentangan suatu hal dengan hal yang lainnya. Kemudian yang ketujuh ada teks eksposisi berita. Ini adalah paragraf eksposisi yang memberikan informasi dari kejadian yang sering ditemukan dalam berita atau surat kabar. Jadi hampir berita di surat kabar itu berarti eksposisi berita. Yang ke-8 ada teks eksposisi analisis, yaitu tulisan yang memisahkan satu masalah dari gagasan utama menjadi beberapa subbagian lalu melakukan pengembangan secara berurutan. Analisis itu dari utuh menjadi terperinci, itu analisis. Analisis itu kebalikannya integrasi. Oke. Apa yang dimaksud dengan argumen? Rata-rata ini contoh ya, contoh teks eksposisi. Ini judulnya adalah pentingnya minum air putih untuk kesehatan tubuh. Tesisnya di paragraf pertama ini, salah satu hal yang paling fundamental dalam menjaga kesehatan tubuh adalah minum air putih, sebab banyak manfaat yang diperoleh untuk tubuh. Minum air putih sanggup membersihkan segala bentuk toksin dari tubuh, serta memberikan nutrisi penting ke dalam sel-sel tubuh. Dengan begitu, pencernaan terbantu dan tubuh terjaga dari dehidrasi. Ini tesisnya atau paragraf pembukanya. Tesis didukung dengan argumentasi. Apa argumennya? Ini argumennya. Rata-rata tubuh membutuhkan 8 gelas air per harinya. Tidak hanya sanggup membersihkan tubuh dari unsur-unsur kontaminan, air juga sanggup mengisi tubuh tanpa menambah kalori. Menjaga keseimbangan minum air setelah makan akan membantu dalam proses penurunan badan lebih cepat. Selain itu, minum air putih tiap hari dapat meningkatkan fungsi ginjal. Pada hal ini, ginjal membantu pencernaan dan mempercepat cara tubuh memproses makanan serta metabolisme tubuh. Ini di argumentasi itu 2 paragraf, isinya seperti itu. Di penegasan ulang ya struktur yang ketiga, yaitu membuat target minum air putih sebanyak 8 gelas per hari secara rutin adalah sebuah keharusan, sebab banyak manfaat yang terkandung di dalamnya. Selalu bawa air saat mengendarai mobil, menonton TV, membaca buku, atau duduk di luar bersama rekan atau kerabat atau pacar. Dengan begitu, air putih akan terasa banyak manfaatnya di dalam hidup. Nah, ini sudah 3 struktur. Ada tesis, ada argumentasi, ada penegasan ulang. Sudah lengkap ini menjadi sebuah teks eksposisi. Paham kan? Oke, selamat belajar. Terima kasih. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.